Bab 050. Pergi, perintah Ben dengan suara pelan namun mematikan. Matanya masih terpejam, ia muak melihat keseluruhan adegan ini. Karena menurutnya masalah akan cepat terselesaikan jika ia telah melubangi kepala wanita itu dengan pistolnya. Ayo pergi, Farah menarik tangan Sisil yang masih tak bergeming. Sisil merasakan kakinya kaku tak mau mengikuti isi pikirannya saat ini untuk cepat kabur sejauh mungkin. Ia menyeret kakinya untuk mengikuti langkah Farah yang telah mendahuluinya. Sedangkan manajer Tony mengekori di belakang mereka. Setelah sebelumnya ia membungkukkan badannya memberi hormat sebelum pergi dari ruangan itu. Aku pergi, hentakan kaki Ben menggema di seluruh ruangan saat ia bangkit dari posisi duduknya. Tapi kau baru saja sampai, kakak. Kali ini Zidane membiarkan Via lepas dari pangkuannya. Aku kesini untuk bertemu denganmu, bukan dengannya, Ben melirik Zidane tajam. Tapi sudah terlalu lama kita tidak bertemu, Kak. Apakah kau tidak ingin sedikit mengobrol denganku? Via akan menghampiri Ben namun ia hanya berjalan di tempat karena Zidane menahan sweater yang ia kenakan. Aku ingin sekali, Via, ucap Ben dalam hati. Hah, sudahlah, Ben mengibaskan tangannya ke udara. Ia tak ingin mendengar satu kata lagi dari Via. Kedatangannya ke tempat ini memang karena ia ingin melihat Via, ia ingin sekali berbincang dengannya. Rasa rindu yang terlalu besar sudah membuncah dalam hatinya. Tapi, Ben tidak ingin berlama-lama merasakan hatinya yang panas juga emosinya yang membara menyaksikan langsung kemesraan yang tak ingin dilihatnya. Ben mendekat ke arah Via, alarm kewaspadaan pada diri Zidane pun menyala. Ia bangkit dan menjadi tameng, berdiri di antara Via dan Ben. Mereka bersitatap dengan tajam lagi. Jaga dia baik-baik. Jika kau tak bisa menjaganya maka aku akan mengambilnya darimu, bisik Ben penuh peringatan. Via, adik kecil yang selalu ia jaga dan ia sayangi, kini telah memilih lelakinya. Sebagai seorang pria ia memang memiliki perasaan lebih dari sekedar sayang saja dan tak bisa melepaskan Via begitu saja, tapi sebagai kakaknya ia harus merelakan apapun keputusan yang adiknya buat itu. Dengan siapa Via nantinya, biar ia yang memutuskan sendiri. Dan tugas Ben adalah mengawasinya dari kejauhan. Apakah kau tak ingin sekedar menemui ayah? Tanya Via hati-hati. Secepatnya, memang ada hal yang perlu aku sampaikan pada ayahmu. Jaga dirimu baik-baik, Ben mengacak-acak rambut Via sambil tersenyum gemas. Cek, Zidane berdecak tak senang. Namun ia tak bisa menghalau tangan Ben yang telah sampai terlebih dahulu di atas kepala Via. Dan lagi ia merasa sedikit tenang lantaran Via memang tak memiliki perasaan sedikit pun pada Ben yang ia akui sebagai kakaknya. Ah! Ben ingat sesuatu. Ia kembali berbisik di telinga Zidane. Entah apa yang ia katakan, tapi hal itu sukses membuat Zidane menggeram sambil menyipitkan matanya tajam. Ben menepuk sebelah bahu Zidane seraya mengakhiri ucapannya yang benar-benar tak terdengar. Ia melangkah pergi dari ruangan itu, sambil menyisir rambut klimisnya yang sebenarnya sudah tertata rapi. Zidane? Apa yang kakak katakan? Via menggoyang-goyangkan lengan Zidane yang setelah Ben menghilang tak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak penting, ucap Zidane datar seraya menatap tajam lurus ke depan. Yang paling penting adalah bagaimana caranya aku menikahimu secepatnya. Zidane menarik tangan Via supaya mereka duduk di sofa panjang. Ia telah melembutkan wajah dan tatapannya kepada Via, berusaha mengalihkan perhatian Via pada apa Tang Ben katakan barusan. Astaga, maaf aku lupa sayang, Via menggaruk kecil pelipisnya dengan jari telunjuk sambil tersenyum canggung. Lupa, rahang Zidane mengeras. Ia sudah menampakkan wajah kesalnya. Sabar dulu sayang. Aku hanya terlalu gembira karena ayah sudah siuman. Via bergelayut pada lengan Zidane sambil mengelus-elus manja di sana. Zidane menampik tangan Via dan berbalik membelakanginya. Ia kesal karena Via malah melupakan rencana penting yang sudah mereka sepakati.
Sebuah perencanaan masa depan yang telah ia dambakan sejak pertama kali memutuskan telah jatuh cinta pada wanita ini. Wanita yang menurut Zidane hanya dia yang pantas untuk berada di sisinya. Tapi kali ini bagaimana dirinya tidak kesal, saat rencana sudah di depan mata tapi Via malah melupakannya. Via mengerti dirinya memang bersalah kali ini. Ia sangat tahu betapa Zidane ingin sekali mempercepat pernikahan mereka. Tapi karena tiba-tiba ayahnya sadar dari pembaringannya, belum lagi ia yang juga harus segera belajar menguasai segala sesuatu tentang pekerjaan ayahnya, membuatnya sedikit melupakan tentang rencana pernikahan mereka. Via sempat memasang wajah sedihnya, namun bukan itu yang harus ia lakukan sekarang. Ia sangat tahu bagaimana harus membujuk raja singanya ini. Via melangkah, memposisikan dirinya berada di hadapan Zidane. Ia mengulas seringainya sejenak sebelum akhirnya memilih untuk mendekap tubuhku kekar prianya itu. Via menggerak-gerakkan kepalanya di sana sambil menikmati aroma maskulin yang keluar dari tubuh Zidane. Kemudian ia mendongakkan kepalanya menatap Zidane sambil memasang wajah semanis mungkin. "Sayang," panggil Via dengan nada yang teramat manja. Zidane masih kesal. Saat mendapati Via mendekapnya ia memalingkan wajahnya ke arah lain agar tak melihat ke arah Via dengan wajah kesalnya. Tapi saat Via mulai menggerakkan kepalanya, apalagi dari sudut matanya, ia dapat melihat kekasihnya itu sedang membujuknya dengan senyuman termanis yang sangat ia sukai. Kekesalan itu perlahan memudar. Zidane mengulum bibirnya menahan diri untuk tidak tersenyum. "Kau memang paling bisa meluluhkan diriku," batin Zidane. "Aku belum menyerah. Kau pasti akan mengaku kalah denganku, sayang," batin Via gigih. Via berjinjit sambil berpegangan pada kedua bahu Zidane, ia menempatkan bibirnya di telinga Zidane seraya membisikkan sesuatu di sana. "Aku mencintaimu, Zidane." Mata Zidane membulat lebar ketika menyadari kulit di sekitar lehernya diterpa hangatnya nafas Via dan dibarengi dengan seruan kalimat yang begitu indah untuknya. Pria cerdik ini selalu memiliki cara. Secepat kilat ia memalingkan wajahnya ke arah Via dan mendaratkan bibirnya di sana, di pinggiran bibir Via yang masih terasa manis. Namun Zidane masih memasang wajah datarnya seolah-olah dia belum selesai dengan perasaan kesalnya, padahal dalam hatinya ia sangat gembira karena selalu berhasil membuat kekasihnya merona. Wajah Via yang tak bisa dikondisikan lagi pun sudah menyemburatkan rona merah di sekitar pipinya. Ia mengendurkan pegangannya pada bahu Zidane dan mulai merosot kembali pada posisi berdirinya. Lagi-lagi dengan cepat Zidane mempertahankan tubuh Via dengan mendekapnya erat. Posisi wajahnya yang sangat dekat bisa melihat langsung betapa masih gugup Via saat mereka sedang berada di posisi sedekat ini. Zidane mengulas senyumnya. Sama halnya dengan Via, ia dapat melihat dengan jelas betapa tampan kekasihnya ini dan ia juga dapat merasakan betapa ia sangat mencintainya. Tanpa izin, bibirnya telah mendarat pada bibir Zidane yang nampak seksi itu. Via membulatkan matanya namun segera mereka tersenyum bersamaan. Zidane teramat senang hingga ia membalas ucapan Via tadi di telinganya. "Aku juga sangat mencintaimu, Via," bisik Zidane di sana dengan lembutnya tanpa memberi jarak pada bibir mereka. Kedua insan itu tersenyum bersamaan dengan bibir mereka yang mulai bergerak konstan memagut perasaan cinta di antaranya. Sepasang manusia yang terhanyut oleh situasi yang mendukung mereka untuk melakukan gerakan-gerakan memabukkan di sekitar bibirnya. Via kehabisan nafasnya, ia menggigit kecil bibir Zidane untuk menghentikan aktivitas mereka. "Oksigen. Aku butuh oksigen." Dadanya bergerak naik turun dengan cepat seakan udara di dalam paru-parunya hampir saja habis. Ia mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajahnya berharap makin banyak oksigen yang berkumpul untuknya. Zidane tersenyum melihat tingkah wanitanya ini. Ia meraih tangan Via yang masih bergerak dan melingkarkan tangan itu ke tubuhnya, sambil kembali membawa Via masuk ke dalam pelukannya. Ia mengusap lembut kepala Via. "Memang hanya kau yang mampu meluluhkan kemarahanku." Zidane menempelkan bibirnya pada pucuk kepala Via. "Tentu saja itu harus hanya aku,"
batin Via kesenangan. Maaf, Zidane. Bukan maksudku melupakan rencana kita untuk menikah. Hanya saja setelah ayah siuman dan beberapa hal yang harus aku pelajari membuat pikiranku tersita. Tolong jangan salah paham. Oke, Via memainkan telunjuknya pada dada Zidane memberi penjelasan dengan hati-hati agar Zidane tak marah lagi. Iya, aku mengerti, ucap Zidane. Kemudian tangannya bergerak mengangkat dagu wanitanya mengarahkan wajah mereka untuk saling menatap. Via, aku sudah meminta restu pada ayahmu. Aku ingin kita menikah secepatnya, entah besok ataupun lusa. Menurutmu bagaimana? Tanya Zidane meminta pendapat Via dengan santainya. Ia tak berpikir hari itu hanya tinggal beberapa jam lagi. Zidane, seru Via yang sudah membulatkan matanya lantaran terkejut dengan penuturan prianya yang sangat mendadak ini. Seperti bom waktu, rencananya seperti bom waktu yang dapat meledak kapanpun ia mau. Bahkan ibumu belum menyetujuiku. Via teringat tentang Nyonya Rima yang belum bisa menerima keberadaan dirinya sebagai pendamping putranya. Bagaimana jika kita ke rumah besar besok? Han akan mengatur jadwalku supaya kita bisa makan malam di sana. Ide yang terdengar bagus keluar dari mulut pria cerdik nan tampan itu. Tapi Zidane, Via ingin menyanggah namun ia urungkan. Ia tak berani menentang keputusan Zidane yang sudah bulat. Ia takut nantinya Zidane malah akan meragukan cintanya. Tapi masalahnya bukan itu, bagi Via restu orang tua adalah hal terpenting untuk menjalani sebuah pernikahan. Akhirnya ia hanya menundukkan wajahnya sambil memainkan jarinya pada kancing jas milik Zidane. Zidane paham, ia mengerti apa yang Via pikirkan saat ini. Ia menaikkan dagu Via dengan satu tangannya. Ia kembali menghadapkan wajahnya dengan wajah Via. Aku pernah jatuh cinta sekali dan itu adalah kau, Via. Bahkan kurasa hatiku sudah mati untuk wanita lainnya. Kau yang pertama, maka kau pula yang terakhir. Jadi wanita yang akan aku nikahi adalah hanya dirimu. Tak ada wanita yang lebih pantas untuk mendapatkan cintaku dan untuk mendampingiku selain kau, Via. Jika bukan kau, maka aku tak akan pernah menikah dengan wanita manapun. Meskipun bunda atau siapapun memaksaku, tak akan pernah bisa. Zidane berucap sangat lembut namun tetap terasa penekanan pada setiap kalimat yang membuat Via tersentuh. Via merasakan hatinya kembali bersemangat untuk menambah cinta yang begitu dalam untuk pria hebat di hadapannya ini. Ia menatap dalam kedua bola mata indah untuk menggali sebanyak mungkin keyakinan yang bisa ia gunakan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Via mengangguk pelan seraya tersenyum, ia telah mendapati sebuah keyakinan yang begitu besar dari mata Zidane. Dan pria itu kembali memeluk Via. Baiklah, kalau begitu lusa kita makan malam di rumah besar untuk meminta restu dari bunda dan ayah. Tapi tadi kau bilang, kita akan menikah besok atau lusa, tanya Via heran. Ia mendongakkan kepalanya untuk melihat ekspresi Zidane saat ini. Zidane terkekeh mendengar pertanyaan Via dengan wajah polos dan kebingungan. Ia memang belum menuturkan rencana yang ia miliki. Apa kau sudah tidak sabar untuk menikah denganku? Zidane menaikkan dagu Via dengan telunjuknya. Seringainya melebar menatap Via dengan senyuman menggoda. Sebenarnya siapa di sini yang begitu tidak sabar? Ucapan Via telak membuat Zidane tersipu karena ia mengakui bahwa dirinya memang sudah tidak sabar ingin menjadikan Via sebagai istrinya. Ia menahan bibirnya untuk tersenyum lebar dengan satu tangannya. Mereka terkekeh bersama. Masih ada beberapa urusan kantor yang harus aku selesaikan. Paling cepat mungkin pekan depan kita akan melangsungkan pernikahan. Tutur Zidane seraya membawa Via masuk ke dalam dekapannya. Via mendongakkan kepalanya lagi. Ia masih mencoba mencerna ucapan Zidane. Wajahnya saat ini meminta Zidane untuk menjelaskan kepadanya secara detail. Iya sayang, ada beberapa urusan kantor yang harus aku selesaikan sendiri. Sisanya akan diurus oleh Sam nanti. Aku ingin tak ada yang menggangguku saat aku cuti nanti. Karena setelah acara pernikahan kita berlangsung aku ingin kita berangkat bulan madu. Zidane mendorong kepala Via dengan sangat lembut untuk bersandar kembali ke dadanya.
Benarkah? Kita akan bulan madu? Tanya Via seolah tak percaya dengan mata berbinar. Zidane mengangguk dengan senyuman. Yai, kita jalan-jalan, ucap Via kegirangan dengan wajah polosnya. Yang ada di pikirannya saat ini adalah pergi ke suatu tempat menikmati hari-hari di sana untuk melepas penat dan sebagainya, mencari-cari penghiburan dari diri sendiri dan kekasihnya. Ya, kita jalan-jalan. Di sekitar ranjang, bisik Zidane begitu menggoda di telinga Via. Kau ini, lagi-lagi wajah Via merona. Ia memukul pelan bahu Zidane sambil tersenyum malu. Bisa-bisanya Zidane membahas masalah itu dengannya di saat mereka belum menikah. Dan lagi apa yang Via bayangkan buyar seketika, saat Zidane mulai menggodanya. Tapi Zidane, bagaimana dengan bundamu? Via masih belum bisa menghilangkan bayangan Nyonya Rima yang begitu sinis memandangnya tempo hari. Dengan atau tanpa restu darinya, aku akan tetap menikah denganmu, ucap Zidane begitu lembut namun terdengar tajam di telinga Via. Ia bisa merasakan ada keinginan yang sangat besar dalam diri prianya itu. Mulut Via bungkam, ia tak bisa menyanggah dengan kata apapun. Via tak ingin ada perdebatan lagi dengan Zidane. Saat ini ia akan mengikuti saja apa yang sudah Zidane rencanakan. Meskipun dalam lubuk hatinya, ia masih merasa berat untuk menjalani hubungan tanpa restu dari orang tua Zidane itu. Besok sore aku akan menjemputmu. Kita pilih gaun yang paling cantik untuk dirimu, oke, tambah Zidane kemudian dengan sebuah ajakan yang menggiurkan. Tapi Zidane, Via melepaskan diri dari pelukannya. Ia menjauhkan dirinya dari tubuh Zidane, dengan wajah sendu ia menundukkan kepalanya. Zidane mengerutkan keningnya. Ia mulai tak suka dengan situasi saat ini, di mana menurutnya Via akan membuat sebuah kalimat yang tak ingin ia dengar lagi. Tapi Zidane, gaunnya tidak boleh lebih cantik dariku, seru Via bergegas keluar ruangan. Ia melebarkan senyumnya beriringan dengan langkahnya. Ia sangat puas bisa mengerjai Zidane untuk kesekian kalinya. Awas kau ya, Zidane menggigit bibir bawahnya. Ia tersenyum gemas menatap punggung Via yang mulai menjauh. Bukan lagi fajar ketika mentari mulai terasa hangat menyentuh permukaan kulit setiap insan, tapi teriknya belum menyakiti. Ini bukan pagi, bukan juga siang yang sudah menanti. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi saat ini di sebuah mansion besar nan mewah. Apakah bosmu ada di dalam? Tanya wanita yang baru saja turun dari mobilnya. Wanita cantik yang memiliki tubuh tinggi semampai ini berdiri di depan pintu rumah besar itu. Ya, seorang berpakaian serba hitam menjawab seraya menganggukkan kepalanya. Aku ingin bertemu dengannya. Aku sudah membuat janji dengannya, ucap wanita itu dengan nada sedikit arogan. Siapa nama Anda? Pria berjas hitam itu bertanya tanpa ekspresi. Seolah ia memang sudah diset untuk bersikap datar. Aku Joyce Alexander, katakan saja padanya aku ingin segera bertemu, lagi-lagi Joyce bersikap layaknya tuan rumah di sana. Ia mengibas-ngibaskan tangannya seolah tak sabar untuk bertemu tuan dari tempatnya berdiri. Silahkan masuk, Nona, ucap pria itu datar setelah kembali datang dari arah dalam. Ia menghela tangannya mempersilahkan Joyce masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Cih, Joyce berdecak kesal saat ia tahu bahwa pria berjas hitam itu masih bisa bersikap datar tanpa memperhatikannya sedikitpun. Lantas ia memasuki rumah mewah itu. Mobil hitam itu bergerak dengan kecepatan sedang di jalanan yang tak begitu lengang. Di dalamnya duduk dengan mesra sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara. Dan di belakang kemudi seorang supir duduk bagai nyamuk yang segan untuk menghindari. Zidane dan Via duduk berdampingan sambil berpegangan tangan. Mereka saling memandang dengan tatapan penuh pesona. Cantik, puji Zidane seraya mengecup punggung tangan Via yang ia genggam. Via menundukkan kepalanya. Ia menyembunyikan rona merah di wajahnya yang sudah menyemburat di sekitar wajahnya. Zidane nampak gemas melihat perubahan rona wajah Via hingga akhirnya ia menaikkan wajah Via dengan satu tangannya.